Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Mungkin setelah kita seharian beraktivitas, atau mungkin ada yang di rumah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah, atau yang di dalam perjalanan, atau sekarang lagi ada di rumah sakit, lagi sakit. Yuk sama-sama kita mau datang kembali pada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, situasi apapun yang sedang kita alami saat ini, kita mau sama-sama bersyukur pada Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat malam hari di mana kami boleh berkumpul kembali Tuhan di Mezbah Doa. Kami malam ini mau bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan melawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Apapun situasi kondisi yang sedang kami alami, kami mau belajar mengucap syukur, dan biarlah kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh indah di hadapan-Mu. Kami mau memuji, meninggikan Engkau, menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Karena dengan apa kami balas cinta kasih Tuhan buat setiap kami selain memuji dan menyembah-Mu. Karenanya malam hari ini kami siapkan hati kami buka hati kami Tuhan. Kami datang membawa pujian kami, penyembahan kami dari dasar hati kami yang mengasihi Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu, naikkan mazmur-Mu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau layak untuk disembah. Yesus, kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyembah-Mu Yesus, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Yes. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji Allah yang setia, Engkau Allah yang setia, yang tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan. Amin.
Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Izinkan kami menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Kami menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidup kami. Oh Yesus Tuhan, Jesus, Jesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, amin. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Malam ini kami datang menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Biar Tuhan Kau menyempurnakan setiap hidup kami Tuhan, agar kami indah di mata-Mu. Terima kasih. Dan kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang layak untuk kami sembah. Yesus, nama Yesus yang di dalamnya ada keselamatan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami. Apapun kondisi kami malam ini, apapun situasi kami percaya Tuhan masih bekerja sampai detik ini, sampai saat ini untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mari sembah Dia. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu
langit. Hanya Engkau Tuhan-Mu, Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan. Mari lebih lagi sama-sama sembah Tuhan. Yes, kami meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikanlah Tuhan. Yes, dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu tinggikan Dia, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu. Yes, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan Tuhan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yesus, Engkau yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Hanya nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Oh Yesus, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi.
kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami lewat firman Tuhan supaya iman kami terus dikuatkan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, terus kirimkan kesaksian saudara, pasti akan menjadi berkat dan menguatkan iman. Shalom, selamat malam Ibu Debbie, saya jemaat Mezbah Doa dan Mezbah Syukur, juga Sunday Online. Saya ini seorang ibu rumah tangga dari Palangkaraya. Waktu anak saya tes CPNS, kami sekeluarga berdoa bersama kepada Tuhan untuk anak saya ini. Ya, kami memohon pertolongan Tuhan dan kami berdoa seperti yang Ibu ajarkan. Kami berdoa sendiri dan datang kepada Tuhan. Ya, dan saya juga bilang kepada Tuhan, Tuhan saya berjanji kalau anak saya lulus tes CPNS, saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Dan puji Tuhan Bu, anak saya lulus tes CPNS, itu semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, terima kasih buat Ibu Debbie yang selalu mengajarkan untuk kita berdoa sendiri, meminta kepada Tuhan, ya selain minta didoakan dari hamba Tuhan, tapi kita harus belajar berdoa sendiri. Terima kasih Ibu untuk setiap firman Tuhan yang disampaikan Ibu lewat Mezbah Doa, Mezbah Syukur, dan Sunday Online. Itu sangat menguatkan iman kami sekeluarga. Saya juga berdoa semoga Ibu, suami, anak-anak, seluruh tim Mezbah Doa selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Baik dalam pelayanan Ibu ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan seluruh tim. Perlindungan Tuhan sempurna, bahkan kesehatan yang prima selalu Tuhan Yesus berikan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara. Ya, kita percaya bahwa ketika kita ini mengharapkan pertolongan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan ya, kalau hari-hari ini kita tahu ikut CPNS itu banyak calonnya, harus bayar dulu, harus begini, kalau nggak ada orang dalam maka akan sulit. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, terlebih kalau kita mengimani dan percaya dan berdoa sendiri. Ya, satu hal yang saya tangkap ya, Ibu ya, megang apa yang saya selalu katakan, kalau ada pergumulan berdoa sendiri. Ya, jangan dipikir oh pendeta itu lebih sakti doanya. Nggak ada saudara, kita nggak boleh mengkultuskan pendeta. Yesus berkata mujizat itu akan terjadi bagi orang-orang yang percaya, bukan bagi hamba Tuhan atau pendeta, tapi bagi orang percaya. Kau akan mengusir setan, engkau akan mendoakan orang sakit dan dia akan sembuh, engkau akan ya melakukan banyak perkara-perkara besar. Itu terjadi bukan bagi pendeta tapi bagi orang yang percaya. Ya, dan puji Tuhan Ibu mempraktekannya, berlutut sekeluarga, datang sama Tuhan, mencari Tuhan, dan itulah yang lebih ya didengar oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi kalau ada masalah tidak perlu cari-cari pendeta, tetapi datang sendiri, berdoa sendiri, maka Bapak Ibu akan melihat pertolongan Tuhan. Jadi bukan karena orang lain tapi karena Tuhan dengan imanmu yang luar biasa. Terima kasih Bu buat kesaksiannya. Dan baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan masih di Pengkhotbah pasal yang kedua ya. Kemarin kita sudah membaca Salomo pada akhirnya berkata dia sudah mencoba segala hal. Ya, dia mencoba ya beternak, menanam, berkebun, menanami kebun anggur, kebun zaitun, dia buka peternakan, dia menjadi kaya raya, dia punya banyak istri, gundik juga banyak. Ya, bahkan dia berkata dia melakukan apapun yang diinginkan matanya. Tapi apa yang ditemukan, dia bilang pada akhirnya semua itu sia-sia, bahwa tidak ada satupun yang dibawa karena orang yang miskin mati, orang kaya mati, orang berhikmat mati, orang bodoh juga mati. Dan Salomo menyimpulkan bahwa ternyata nasib semua orang itu sama.
pada akhirnya akan mati. Bahkan kemarin kita sudah membaca Salomo berkata, lihat aku benci dengan hidup. Ya, dia mengatakan bahwa dia membenci hidup. Ya, sesungguhnya untuk apa hidup? Cuma bersusah-susah, berlelah-lelah, berjerih payah. Jadi buat apa kita hidup di dunia ini? Itu yang dia katakan kemarin saudara, ya, dan ya berhikmat atau bodoh, berkuasa atau tidak, segala sesuatu dia bilang yang dilakukan di bawah matahari ini, ya pada akhirnya itu semua sia-sia. Ya ayat 20 terakhir kemarin dia berkata, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ya, sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang-orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Salomo berkata satu hal bahwa ya dia mulai lelah dan putus asa terhadap segala sesuatu yang dia lakukan. Ya, kenapa saudara? Dia berkata bahwa ternyata dia sudah susah-susah mencari harta, dia susah-susah membangun segala-galanya, tapi pada akhirnya dia akan tinggalkan bagi orang-orang yang nanti akan datang setelah dia, ya, dan dia akan tinggalkan bagi anak cucunya, bahkan mungkin orang lain akan menikmati harta itu. Orang yang tidak berlelah itu yang akan menikmati, dan dia bilang itu pun adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Saudara, dari sini kita melihat, ya, kita perlu semua kita untuk memiliki cara pandang yang benar terhadap hidup. Salomo pada waktu itu dia tidak memiliki cara pandang yang benar terhadap hidup. Ya, nanti kita akan lihat sampai selesai kitab Pengkhotbah ini ditutup oleh Salomo dengan apa, saudara? Ya, jadi dia sedang menceritakan ya bagaimana ketika dia berusaha mencari, membangun segala sesuatu di dalam hidup ini dengan ya kepintaran dan hikmat dan harta, kekayaan, semua yang dia pengen dia dapat, dan pada akhirnya dia bilang, ya ternyata aku sudah berlelah-lelah dapat uang banyak, ternyata harus aku beri kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Ya, dan dia bilang apa faedahnya? Itu adalah kemalangan yang besar. Ayat 22, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Lalu untuk apa? Apa keuntungan? Kita susah-susah cari harta, ternyata orang lain yang menikmati, waktu kita mati kita tinggalkan semuanya. Ayat 23, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, ini pun sia-sia. Ya, dia bilang orang-orang itu, saudara, kalau mereka cari uang dengan jerih payah, susah payah, ya mereka itu penuh kesedihan di dalam hidupnya. Ya, dan dikatakan di sana, mereka itu seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya berat, penuh kesusahan hati. Bahkan pada waktu malam hatinya nggak tentram, tidak bisa tidur. Cuma untuk cari uang, bekerja keras, mendapatkan sesuatu. Ya, dan pada akhirnya akan ditinggalkan begitu saja. Ya, itu pun sia-sia katanya. Ayat 24, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ya, pada akhirnya Salomo berkata, ternyata arti dari hidup itu apa, saudara? Ya, arti dari hidup ini adalah tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada mereka makan, minum, bersenang-senang di dalam jerih payah yang mereka lakukan. Tetapi dia bilang garis bawahi apa? Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ternyata orang itu bisa kaya raya, bisa punya semuanya, tetapi untuk punya karunia menikmati, makan, minum, bersenang-senang dalam jerih payah mereka, dia bilang aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan. Kekayaan tidak bisa membuat kita bisa menikmati segalanya. Makanya benar dikatakan kekayaan tidak bisa bikin orang bahagia.
Ya, kenapa saudara? Karena yang bisa bikin orang bahagia adalah kalau dia diberi kuasa dan karunia untuk menikmati. Dan itu hanya datang dari Tuhan. Makanya bukannya salah engkau berusaha, tidak salah engkau berjerih payah mencari sesuatu di dunia ini, tetapi semua itu harus dilandasi dengan hubungan yang dibangun dengan baik di dalam Tuhan. Karena kalau tidak, maka kita kaya tapi tidak dikasih karunia menikmati, makan minum bersenang-senang, menikmati segala sesuatu. Itu pun katanya Salomo, aku menyadari bahwa itu pun datangnya dari tangan Tuhan. Ya, tidak ada kenikmatan di luar Tuhan, saudara. Makanya dia bilang ayat 25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan, di luar Dia huruf besar, ya nggak ada saudara. Bukan soal enak atau tidak makanannya. Makanya saya selalu berkata, saya ini dulu pernah miskin kin-kin, nggak punya apa-apa, bahkan kadang yang mau dimakan tidak ada. Ya, tetapi apakah saya nggak bahagia? Saya bahagia. Walaupun saya cuma makan nasi sama sambal, bukan soal makanannya. Karena saya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, nasi sama sambal pun bisa bikin saya bahagia. Hanya Tuhan yang bisa membuat orang itu bahagia, bukan kekayaan, tetapi karunia untuk menikmati setiap keadaan. Makanya Alkitab bisa berkata, berbahagialah engkau, ya sekalipun engkau di dalam pencobaan, saudara. Ayat 26, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Perhatikan dan lihat saudara. Ya, karena kepada orang yang dikenan oleh Tuhan, Tuhan memberikan, mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, karunia untuk menikmati. Hanya kepada orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Ya, Tuhan beri karunia untuk menikmati. Tetapi orang berdosa, catat baik-baik, tetapi orang berdosa, mereka itu ditugaskan Tuhan. Ditugaskannya untuk apa? Menghimpun, mencari uang, menimbun segala sesuatu, menimbun harta yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ya, dan sia-sia pekerjaan mereka. Karena apa? Ternyata mereka disuruh bekerja untuk memberkati orang benar. Ya, orang-orang berdosa itu memang disuruh Tuhan untuk bekerja agar apa? Kemudian ya itu akan diberikan kepada orang yang dikenan oleh Allah. Ya, dan ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Karena itu saudara, bekerja keras di luar Tuhan sia-sia. Ya, bukan tidak boleh kita bekerja, kita harus bekerja, tapi bekerjalah di dalam Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatu itu di dalam Tuhan. Supaya apa? Waktu kita berkenan pada Tuhan, kita diberi kuasa untuk menikmati pekerjaan kita, hidup kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan di bawah matahari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, biarlah anugerah Tuhan turun atas hidup kami. Kami bersyukur mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ampuni kalau selama ini kami bekerja keras tapi tidak menyertakan Tuhan di hidup kami. Ampuni kalau kami bekerja keras tapi kami hubungannya jauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan hari ini kami sadar bahwa kami ini harus mendekatkan diri kepada Tuhan agar hidup kami boleh menerima karunia, kesukaan yang dari Tuhan. Berkati setiap mereka anak-anak Tuhan, jemaat Mesbah Doa yang hari-hari ini Tuhan mencari wajah-Mu. Kami tahu tidak pernah sia-sia orang yang mencari Tuhan. Tuhan berkati, berikan Tuhan pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan hubungannya sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan. Ada juga pemulihan dalam pekerjaan yang hari-hari ini pekerjaannya Tuhan seret, Tuhan memberkati, bukakan jalan berkat, tingkap-tingkap berkat-Mu. Tuhan juga memberkati siapa mereka mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Apapun persoalan kami Tuhan, turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terlilit hutang piutang, kami berserah kepada Tuhan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal kami bertobat. Berkati yang terbaring sakit di rumah sakit, anugerah-Mu melimpah, dan biarlah Tuhan berkat-berkat Tuhan tercurah, kesembuhan, damai sejahtera dan
sukacita. Berkati Bapa, bangsa negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini di tengah-tengah keadaan yang semakin tidak menentu, di tengah Tuhan keadaan yang rasanya krisis sedang melanda dunia ini, tapi kami percaya Tuhan menjagai bangsa dan negara kami. Karena itu beri roh takut akan Tuhan kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Gibran dan seluruh jajaran yang ada. Anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Biarlah Tuhan ketika mereka hidup tidak benar, Tuhan sendiri akan menghajar mereka dengan cara-Mu agar mereka bertobat. Mulai dari pemerintahan kami Tuhan, semua aparat yang ada, TNI, Polri, beri kesatuan hati. Jagai, lindungi bangsa kami dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami berdoa memohon di atas bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah buat Indonesia. Lawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Anugerah-Mu melimpah Tuhan buat bangsa kami. Biarlah Bapa Engkau memberkati bangsa ini sehingga hujan pertobatan tercurah. Orang-orang berbalik, bertobat, meninggalkan dosa dan hidup dalam kekudusan-Mu. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, terutama krisis perang di Timur Tengah. Biarlah ada kedamaian Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah para pemimpin dunia, presiden-presiden boleh dilulukan hatinya sehingga tercipta kedamaian, dan Tuhan beri kesempatan orang-orang bertobat sebelum Engkau datang kali yang kedua. Kami tahu kami ada di hari-hari yang terakhir, biar iman kami terus berjaga-jaga. Hujan pertobatan tercurah di bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tuhan beri kesempatan untuk kami bertobat. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, keluarga kami, anak-anak, orang tua, menantu, cucu kami. Tuhan lindungi dalam anugerah Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus tercurah atas hidup kita semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku. Selamanya